Awalnya, kelompok keahlian ini dimulai dari pemboran dan teknik produksi. Kemudian menyikapi kondisi pada waktu itu sekitar tahun 2000-an, bertambah menjadi manajemen migas. Potensi sumber daya alam di Indonesia, baik minyak maupun gas, masih besar. Untuk itu, KKI ini mempunyai peran untuk turut secara signifikan memberikan kontribusi pada peningkatan cadangan dan peningkatan produksi migas. Transisi energi untuk Indonesia adalah suatu keniscayaan. Transisi energi yang memperhatikan lingkungan. Transisi energi yang menuju net zero emission. Diharapkan kakak kami bisa mengawal, mengarahkan, membimbing bersama untuk para mahasiswa-mahasiswa generasi masa depan, sehingga tujuan daripada net zero emission untuk nasional ini bisa tercapai. Kami mengembangkan banyak hal, salah satunya adalah aktualisasi dari standarisasi seperti misalnya American Petroleum Institute untuk integritas sumur, baik untuk minyak, gas, atau geothermal, bahkan untuk sumur yang menampung limbah nuklir yang banyak digunakan di Eropa. Kami bekerja sama dengan negara Jerman dalam mengembangkan semen unkonvensional yang digunakan untuk kondisi-kondisi khusus, seperti misalnya tekanan tinggi, temperatur tinggi, ultra deep water, dan sebagainya. Kami juga banyak bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengembangkan standarisasi yang digunakan untuk integritas sumur, terutama untuk laut dalam di Teluk Meksiko. Bersama dengan Pertamina, kami bekerja sama mengembangkan sebuah aditif yang disebut dengan hollow glass sphere. Aditif ini digunakan untuk lapangan-lapangan yang sudah bertekanan rendah dan saat ini sudah dipatenkan dan akan digunakan di berbagai lapangan di Pertamina. Kelompok keahlian kami, teknik pengeboran, produksi, dan manajemen migas, sangat dengan senang hati siap mendukung pemerintah untuk mencapai 1 juta barel minyak dan 12 TCF gas per hari. Di sisi lain, di sini kami juga mengembangkan microfluidics technology, yang mana kami gunakan teknologi ini untuk melihat aliran fluida di dalam media berpori, terutama untuk area di sekitar sumur. Teknologi microfluidics yang kami gunakan saat ini sudah bekerja sama juga dengan Pertamina, di mana di sini kami mengembangkan teknologi microbubble yang harapannya adalah untuk membantu peningkatan produksi minyak maupun untuk meningkatkan storage capacity ketika kita menginjeksikan CO2. Baik, roadmap penelitian saya dahulu masih berputar di sekitar sumuran, jadi optimasi produksi di sekitar sumuran. Tapi sekarang jangka panjangnya adalah saya melihat bahwa lapangan migas di Indonesia adalah lapangan yang cukup tua atau mature field. Sehingga saya sekarang mendalami optimasi produksi untuk di seluruh lapangan migas, dan selain itu juga data analitik yang cukup berkembang untuk saat ini saya masukkan juga ke dalam riset penelitian saya. Sehingga saya bergerak di bidang optimasi produksi dengan memanfaatkan machine learning atau data analitik. Penelitian yang saya lakukan berhubungan dengan metode pengangkatan buatan atau artificial lift di sumur minyak dan aplikasinya juga di sumur gas, kemudian optimasi dan artificial intelligence atau machine learning. Dan saat ini saya dan Pertamina sedang melakukan deteksi failure pada sumur ESP menggunakan machine learning atau AI. Yang kami lakukan adalah mengumpulkan data sensor dan data produksi dari masing-masing sumur, kemudian kita membangun machine learning dan AI untuk mendeteksi kegagalan yang mungkin terjadi seperti adanya low PI, kemudian adanya electric downhole problem, dan lain-lain. Ini adalah hasil dari analisa salah satu sumur, misalnya sumur X, di mana sudah memasukkan data sensor dan data production. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa sumur tersebut mempunyai status low PI atau shut-in. Kemudian semua downhole parameter dapat dilihat atau dianalisa dari gambar yang ada di sini. A menunjukkan ampere, IP menunjukkan intake pressure, dan lain-lain. Kemudian di sini juga menunjukkan kapan terjadinya adanya permasalahan dan bagaimana rekomendasi yang ditunjukkan. Produk ini memberikan kemudahan bagi engineer untuk warning atau early warning alarm ketika terjadi permasalahan di lapangan.
Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh para dosen di kakak kami memberikan diri untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan teknologi, misalnya artificial intelligence dan machine learning, untuk peningkatan produksi, efisiensi dalam bidang pengeboran, dan juga untuk peramalan produksi masa depan. Kami di sini ada ahli-ahli dari bidang produksi dan pemboran yang berbasis pengetahuan kuat di bidang basic science. Diharapkan pengembangan ke depan kami bisa berkontribusi secara lebih signifikan.